Assalamualaikum saudara seiman, bertemu lagi di channel Karomah Al-Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedudukan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu adalah kedudukan yang luhur yang tak mungkin dicapai kecuali oleh ayahnya, ibunya, kakaknya, serta para imam yang merupakan putra-putra keturunannya. 1 tahun sesudah kelahiran Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tanggal 3 Sya'ban tahun keempat Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kabar gembira dengan kelahiran cucu keduanya, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menuju rumah Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Ketika sesampainya di rumah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma bin Umais, "Hai Asma, tolong bawa kemari anakku itu." Asma pun membawa bayi yang terbungkus kain putih itu dan memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gembira, lalu mendekapnya, kemudian dikumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya. Kemudian ditidurkannya cucunya itu di kamarnya. Namun seketika itu tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Mendengar tangis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyalah Asma, "Demi ayah dan ibuku, siapa yang engkau tangisi ya Rasulullah?" "Anakku ini," jawab Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Asma, dia kelak akan dibunuh oleh sekelompok pembangkang sesudahku yang syafaatku tidak akan sampai kepada mereka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wahai Asma, jangan engkau sampaikan apa yang kukatakan tadi kepada Fatimah, karena dia baru saja melahirkan." Dalam kitab Huqbah min At-Tarikh, Syekh Dr. Utsman Ibnu Muhammad Al-Khamis Al-Tamimi mengatakan, suasana Karbala kala itu semakin mencekam menjelang fajar yang terbit di tanggal 10 Muharram. Pertempuran itu sangatlah tidak seimbang, dikarenakan pasukan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu hanya berjumlah 72 orang saja dan mereka sangat kehausan. Meskipun demikian, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu tetap berdoa dan bersiap menghadapi 4.000 pasukan Umar bin Sa'ad. Dalam pertempuran sengit tersebut, tubuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dihujani dengan banyak anak panah. Saat itulah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu beserta keluarga dan seluruh rombongannya hampir semua terbunuh tanpa ampun. Selain dihujani anak panah dan tombak, kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu juga dipenggal dan diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Tragedi terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu secara syahid itu dikenang oleh umat Islam sebagai tragedi Karbala. Namun, ada karomah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang tampak setelah syahidnya sang cucu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam buku Kisah Karomah Para Kekasih Allah, karangan Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Nabhani, Ibnu Syihab Al-Zuhri menuturkan bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mendapat siksa di dunia. Di antaranya, mereka semua ada yang dibunuh, buta matanya, wajahnya menghitam, dan kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat.
Di antara yang mengalaminya adalah Abdullah bin Khasin. Hal ini dikemukakan oleh Imam Al-Syali Ba'alawi dalam kitab Al-Mashru' Al-Marwi ketika pihak Yazid bin Muawiyah dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berperang dan mereka menghalangi Husain untuk mendapatkan air. Abdullah memanggil Husain lalu berkata, "Hai Husain, tidakkah kamu lihat air itu seolah-olah berada di tengah-tengah langit? Demi Allah, kamu tidak akan merasakan setetes air pun sampai kamu mati kehausan." Kemudian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, semoga dia mati kehausan." Lalu Abdullah meminum air itu tanpa henti, tetapi dahaganya tak juga hilang sampai ia mati kehausan. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Sawa'iq, ketika Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berdoa saat hendak meminum air yang dibawanya, tiba-tiba seseorang lelaki yang dikenal sebagai seorang penakut memanah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Anak panah itu mengenai langit-langit mulut Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sehingga ia tidak bisa minum. Lalu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, berikan rasa haus kepadanya." Maka orang yang keji itu berteriak-teriak karena perutnya kepanasan dan punggungnya kedinginan. Dia terus berteriak dan berkata, "Beri aku minum." Lalu ia diberi satu wadah besar berisi arak, air, dan susu yang cukup untuk 5 orang. Ia meminumnya, tapi ia tetap berteriak kehausan. Ia diberi minum lagi dengan seukuran semula, namun ia meminumnya sampai perutnya kembung seperti perut unta. Imam Al-Syali Ba'alawi juga menceritakan bahwa ada seseorang yang hanya menghadiri pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, lalu ia menjadi buta. Ketika ditanya tentang sebab kebutaannya, ia menceritakan bahwa ia melihat Nabi SAW memegang pedang dan di depan beliau terhampar tikar dari kulit. Ia juga melihat 10 orang pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu disembelih di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela dan mencemoohnya karena ikut mendukung para pembunuh itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan celak dari darah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ke matanya, lalu ia menjadi buta. Dalam kisah lain, Imam Al-Syali Ba'alawi menceritakan bahwa ada seseorang yang menggantung kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dengan tali pelana kudanya. Beberapa hari kemudian wajahnya tampak lebih hitam daripada aspal. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Engkau adalah orang Arab yang paling hitam wajahnya." Dia berkata, "Pada malam ketika aku memegang kepala Husain, lewatlah 2 orang yang mencengkram lenganku. Mereka mengiringku ke arah api yang menyala-nyala dan mendorongku masuk ke dalamnya. Aku hanya bisa menunduk lemah. Api itu menghanguskan kulitku sehingga hitam legam seperti yang engkau lihat. Akhirnya, ia tewas dalam kondisi mengenaskan." Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, dari Ali bin Zaid bin Jad'an berkata, Ibnu Abbas terbangun dari tidurnya, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kemudian berkata, "Demi Allah, Al-Husain telah terbunuh." Sahabat-sahabatnya bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Ibnu Abbas?" Dia menjawab, "Aku bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersamanya ada sebuah botol berisi darah dan beliau bersabda, 'Apakah kalian tahu apa yang telah diperbuat umatku sepeninggal aku? Mereka telah membunuh putraku Al-Husain. Ini darahnya dan juga darah sahabat-sahabatnya. Aku serahkan keduanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.'" Maka terjadilah pada hari dan saat yang sama apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas tentang mimpinya. Kurang dari 24 hari, tak lama kemudian datang informasi ke Madinah bahwa Al-Husain telah terbunuh
pada hari dan waktu yang sama. Dari Asma, ia berkata, aku masuk ke rumah Ummu Salamah. Saat itu ia sedang menangis. Kemudian aku bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, aku bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan di atas kepala dan janggutnya penuh dengan tanah. Aku pun bertanya kepadanya, ada apa ya Rasulullah? Beliau bersabda, baru saja aku menyaksikan peristiwa pembunuhan Al-Husain. Dua riwayat itu menegaskan bahwasanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyaksikan pembunuhan terhadap cucu kesayangannya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, sebagaimana kabar dari mimpi yang dialami sahabat dan juga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Abbas dan Ummu Salamah. Dalam Sahih Al-Tirmidzi dari Ya'la bin Murrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Husain merupakan bagian dariku dan aku merupakan bagian darinya. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain, dan Husain adalah cucu di antara segala cucu. Dari Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua orang anakku. Barang siapa yang mencintai mereka berdua, berarti mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, pasti Allah mencintainya. Dan barang siapa dicintai Allah, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa membenci mereka berdua, berarti membenciku. Dan barang siapa membenciku, pasti Allah membencinya. Dan barang siapa dibenci Allah, niscaya dia akan dimasukkannya ke dalam neraka dengan mukanya terlebih dahulu. Dari Al-Barra bin Azib, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong Husain bin Ali di atas pundaknya seraya berdoa, Ya Allah, aku sungguh mencintainya, karena itu cintailah dia. Dari Ali ibnu Al-Hasan dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandeng tangan Al-Hasan dan Al-Husain dan bersabda, barang siapa yang mencintai aku dan mencintai kedua anak ini dan kedua orang tua mereka, niscaya mereka berada bersamaku di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Jibril datang menyampaikan kabar kepadaku bahwa Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu adalah adik kandung dari Imam Hasan radhiyallahu anhu. Ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan ibunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan kakeknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat dalam pertempuran Karbala yang terjadi di Karbala, Irak. Beliau syahid pada hari Jumat, bulan Asyura Muharram 61 Hijriah. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.